Halo Nyom Leleng, kengken kabar, selamat pagi dan salam sehat. Saya Julian Permana, hari ini akan membahas tentang kebiasaan yang dapat merusak ginjal. Tentu saja bersama narasumber Dr. Nugraha SPU. Beliau merupakan dokter spesialis urologi di RSUD Kabupaten Buleleng. Baik, dokter, selamat pagi, dok. Selamat pagi. Kengken kabar ya, dok? Sehat. Aman. Kencing lancar. Kencing lancar. Jadi mungkin yang Buleleng belum familiar nih, dok. Ya, mungkin bisa diperkenalkan dulu. Oke, terima kasih. Halo, perkenalkan nama Buleleng. Saya Dr. Imadi Nugraha Gunamata Sabudi atau biasa dipanggil Dr. Nugraha. Saya adalah spesialis urologi yang bekerja di Rumah Sakit Kabupaten Buleleng. Salam kenal semua. Nah, jadi biar yang mau Buleleng itu, ini dokternya nih. Gitu. Nah, jadi biar nggak terlalu jauh ya. Kalau urologi itu biasanya berkaitan dengan apa, dok? Oh ya, Pak Jul, pertanyaan yang paling dasar sih ini. Ya. Jadi kalau misalnya Nyama Buleleng itu pengen tahu sebenarnya urologi itu ilmu atau spesialisasi yang membahas apa? Jadi urologi itulah ilmu yang membahas tentang saluran kencing pada laki-laki ataupun perempuan dan juga saluran reproduksi pada laki-laki. Jadi semua bidang dan organ yang ada di sana itu kami punya kompetensi untuk memeriksa, melakukan pemeriksaan penunjang sampai dengan tindakan operatif maupun medikamentasi dengan obat. Organ-organnya juga ada banyak, misalnya kalau ada problem di organ ginjal, ureter, kemudian di kandung kemih, adrenal, kemudian kalau di reproduksi laki-laki misalnya ada prostat, testis, penis, ataupun hal-hal lain yang ada di organ-organ terkait dengan traktus urinarius atau sistem saluran kemih dan juga traktus reproduksi pada laki-laki khusus. Seperti itu Pak Jul. Berarti lebih ke saluran kencing adalah saluran kencing gitu ya. Betul. Nah, kalau ini bermasalah, apa yang biasanya yang bisa terjadi atau dialami oleh Nyama Buleleng? Masalahnya sih banyak sebenarnya kalau di urologi ya, tapi selama saya bekerja di RSUD walaupun istilahnya sudah banyak lah ada kasus yang ada, tapi kalau kita lihat yang tersering walaupun bervariasi sebenarnya ya, itu paling sering adalah kasus batu saluran kencing, baik di batu ginjal, ureter ataupun kantung kemih. Sama yang kedua itu yang tersering adalah prostat. Jadi sistem saluran reproduksi sebenarnya dia fungsinya, tetapi pada laki-laki dewasa biasanya di usia di atas 50 menuju lansia, itu biasanya ada masalah pembesaran prostat. Dua itu mungkin kasus tersering yang terjadi di Buleleng khususnya dan di RSUD yang datang kepada kami di urologi. Ini terjadi karena kebiasaan atau didukung oleh kebiasaan kita sehari-hari. Betul, jadi kalau kita bicara di kesehatan, selalu ada faktor internal sama faktor eksternal. Kalau faktor internal kan hal yang tidak bisa kita pungkiri ya, seperti misalnya menua, metabolisme mulai tidak sebaik dulu saat usia muda. Kemudian kalau misalnya problem prostat kan pada laki-laki memang akan bertumbuh seperti itu. Tetapi kalau faktor yang bisa dihindari dari faktor eksternal, ada juga nih kebiasaan yang bisa merangsang atau menjadikan kita sakit ke arah sistem saluran di urologi. Misalnya kayak seperti yang paling sederhana aja, kurang minum misalnya. Kan cukup sering ya kita sekarang ya. Terus menahan kencing misalnya paling sederhana. Olahraga yang kurang itu juga salah satu faktor menyebabkan sering kejadiannya adalah suatu infeksi saluran kemih atau dengan batu saluran kemih. Itu sih yang paling sering yang menjadi kebiasaan bisa memicu terjadinya suatu problem di saluran kemih, khususnya di problem batu pada konteks tadi. Ya. Nah, itu sejauh mana bahayanya kalau kita memang sering menahan kencing seperti itu? Ini pertanyaan yang sering juga ditanya. Biasanya pertanyaannya adalah gimana sih dok cara mencegah kejadian berbahaya seperti infeksi saluran kemih dengan kejadian menahan kencing seperti itu. Nah, jadi menahan kencing ini memang remeh sih kesannya ya, cuman aduh ntar deh kayak Pak Juli bilang. Jadi sebenarnya yang paling bahaya di awal atau pemicu pertama menahan kencing adalah infeksi saluran kemih. Jadi di area sekitar genital kita atau area tempat kita kencing kan ada kuman-kuman normal sebenarnya yang ada di kulit. Itu dia bisa naik tuh ke arah uretra, ke tempat saluran kemih, baik perempuan atau laki-laki. Walaupun memang lebih sering pada perempuan karena salurannya lebih pendek dibanding laki-laki.
Tetapi itu juga yang menyebabkan bahwa kalau kita tidak segera kencing, potensi bakterinya bisa naik itu lebih tinggi. Sehingga dengan banyak minum, sering kencing atau tidak menahan kencing paling tidak, itu potensi-potensi bakteri yang mulai naik atau di bahasa medis bilangnya ascending infection itu menurun. Sesederhana itu. Jadi kalau misalnya nahan kencing, bakterinya naik, infeksi saluran kemih. Tapi kalau kita nggak nahan kencing, lewatkan dia kencingnya atau bermiksi atau berkemih aja, itu udah jauh mengurangi resiko terjadinya problem saluran di kemih. Gampang sekali ya. Gampang sekali sebenarnya. Oh, pengen kadang kencing gitu. Iya, betul. Nah, cuma itu kan kalau dari sisi mungkin bakterinya yang naik. Nah, bagaimana kalau kita bilang tempatnya atau kandung kemihnya gitu, Ya, itu betul. akan mengalami masalah atau gimana Betul. kalau sering kencing? Biasanya kalau menahan kencing kita bilang istilahnya dia meretensikan urin pada kantong kemih, Pak Juli. Jadi ini potensinya akan menimbulkan terbentuknya suatu batu atau kuman yang ada. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita setiap kencing itu kan ada kristal yang tersaring ya, kristal-kristal kecil itu normal. Tetapi ketika kristal-kristal ini mengendap, dalam arti kan kita punya wadah nih, kita nggak rutin cuci misalnya, kotorannya kan berkumpul ya. Nah kalau di kristal tuh kotoran-kotoran mengumpul ntar dia jadi suatu kristal yang lebih besar. Nah inilah berpotensi menjadi suatu batu saluran kemih. Mungkin awalnya bisa hanya ISK, tapi lama-lama menjadi batu saluran kemih. Hanya dari kebiasaan tidak segera kencing atau menahan kencing. Apalagi kalau misalnya sudah mulai usia lansia nih, usia di atas 60 atau kita bilang di atas 50 deh. Itu biasanya lebih sering dia ada kesulitan kencing karena suatu prostat membesar. Dampaknya itu tadi, bisa ISK, bisa juga sampai dengan terjadinya batu saluran kemih. Nah, saya juga sering lihat nih, banyak teman-teman yang jarang minum gitu, tapi ya biasa-biasa aja atau baik-baik aja. Nah itu apakah aman atau gimana? Iya. Sebenarnya sih kita tidak bisa langsung secara general ya untuk memvonis orang ini kok nggak rajin minum, orang ini nggak, apalagi cuma kita lihat sekilas dari teman-teman yang kita lihat ya. Bisa jadi mungkin satu, pasien itu atau teman kita sedang puasa mungkin. Kedua, mungkin kalau mungkin usianya sudah mulai agak di atas 40, jangan-jangan dia memang ada penyulit jantung atau misalnya penyulit sudah mulai ke arah gagal ginjal yang memang dia direstriksi jumlah cairan yang dikonsumsi. Jadi nggak bisa kita judgmental gitu. Tapi kalau pada populasi yang normal, tidak ada masalah, tidak ada penyakit, tidak benar juga, salah kalau tidak minum. Bahkan kalau anjuran di guideline atau anjuran di panduan keilmuannya, itu minum kalau dari sisi urologi itu 2,5 sampai 3 liter bahkan target minumnya. Jadi sebisa mungkin banyak cairan masuk, mengurangi dehidrasi, dan guyuran air keluar itu sangat mengurangi resiko-resiko terjadinya problem di saluran kemih. Pengendapan itu jadi bisa tersapu dia keluar seperti itu. Jadi apakah kalau kurang minum itu, apakah istilahnya itu bisa langsung berujung jadi batu ginjal atau memang ada prosesnya atau lama gitu? Iya, betul. Jadi seperti yang Pak Juli tanya, proses pembentukan batu itu nggak yang serta-merta. Jadi misalnya kita puasa sehari, besok jadi batu itu nggak sesederhana itu. Jadi proses terjadinya batu karena kurang minum itu adalah proses yang cukup panjang, suatu habit atau kebiasaan. Jadi kalau misalnya hanya 1 atau 2 kali karena suatu aktivitas yang kita benar-benar nggak bisa banget, itu tidak langsung batu besoknya. Tapi kalau emang setiap hari memang dia terbiasa tidak banyak minum, itulah yang terjadi suatu batu. Jadi kalau secara ilmunya ada namanya concentration product di urin itu. Jadi urin itu punya dia berapa kadar harus isi airnya, pembuat cairnya, dissolvernya, ada batas kristal di mana kristal itu masih bisa terlewati melalui urin. Ada yang kristal itu mengendap menjadi randal plak dan juga batu. Tapi terlalu bahasanya agak bahaya ya, agak susah ya. Jadi intinya bukan proses yang sederhana. Dia melewati kebiasaan yang panjang. Berarti kalau bisa kita bilang dalam tanda kutip gitu ya, apakah kencing atau urin ini bisa menjadi sebuah alarm atau istilahnya itu tanda
kalau kencing kita agak kuning nih, ada yang kebiasaan apa sih yang kita lakukan kok bisa kayak gini, kan gitu, bisa nggak jadi alarm gitu istilahnya? Bisa. Jadi urin ini juga penanda sebenarnya, betul. Jadi kita kurang minum, lebih minum, cukup minum, itu sederhana banget dilihat dari warna urin, betul seperti Pak Juli bilang. Tanda dehidrasi itu bisa dilihat dari warna urin. Kalau misalnya nggak ada masalah yang lain ya. Kalau misalnya dia mulai coklat, itu lebih kepada dia kurang minum karena dia pekat urinnya. Ketika dia mulai kuning muda, jernih, transparan bahkan, itu urin yang terbaik sebenarnya. Bagus ya. Jadi dia sangat cair istilahnya. Semua sisa-sisa filtrasi ginjal, pembuangan itu bisa keluar dengan baik. Itu tadi. Jadi ada biasanya kan namanya manusia ya, pembenaran kan gitu. Banyak kok saya minum, tapi minumnya apa? Kopi, jus. Iya. Nah di zaman sekarang kalau saya pernah baca berita, malah alkohol itu jarang diminum oleh generasi sekarang. Nah yang sering diminum adalah mungkin kopi, jus dan sebagainya. Apa itu akan bisa berpengaruh, berdampak ya, atau berdampak nanti terhadap itu dah batu atau ginjal nanti. Betul. Kopi sih biasanya yang paling di masyarakat tuh pro kontra kan. Dok, kopi itu sebenarnya boleh sih sebenarnya dikonsumsi pada orang-orang yang beresiko nanti menyebabkan batu atau masalah di ginjal. Kopi ya paling PR nih. Jadi kalau kita jelaskan, kopi itu ada unsur diuretiknya. Diuretik itu artinya di kafein itu ada yang menyebabkan kita terstimulasi untuk sering kencing. Nah, kalau misalnya minum kopi tapi diimbangi dengan jumlah cairan mineral yang biasa dengan jumlah yang banyak, itu nggak ada masalah sebenarnya. Karena ketika kita minum kopi, banyak kencing, dan warna kencing lagi seperti pertanyaan sebelumnya. Kalau warna kencingnya jernih dengan minum kopi dan minum air kelanjutannya, nggak ada masalah. Yang salah adalah ketika kita minum kopi, setiap haus minum kopi lagi, nggak ada suplai yang lain. Nah, itu menyebabkan dia terjadi dehidrasi, ginjal tidak mendapatkan aliran yang cukup, jadinya pekat lama-lama urin karena nggak ada yang dibuang cairannya, pelarutnya, menimbulkanlah dia batu. Kalau misalnya jus atau yang lain-lain mungkin lebih kepada gulanya, mungkin ya gula yang terlalu tinggi. Kembali kok kita pegawai nih, nah apalagi teman-teman yang desain ya seperti itu kan duduknya panjang sih. Nah, duduk lama, kemudian apalagi ruangan ber-AC dan sebagainya, jadi mulai males nih. Padahal pengen kencing, biasanya kan ruang ber-AC kan lebih gini dah ya. Lebih mudah untuk kencing gitu kan. Ini kebiasaan pekerjaan ini apakah juga akan berpengaruh gitu loh. Jadi untuk kesehatan ginjal kita gitu. Jawabannya berpengaruh sekali. Ada siasat mudahnya sebenarnya, apalagi era sekarang ya. Seperti saya sih misalnya, kadang di poli itu kan banyak pasien ya, apalagi sekarang ada rekomendik ya, ketik, pasien satu datang, pasien kedua datang. Satu, semparkan minum. Kedua, kalau lama duduk ini biasanya saya pakai smart band atau jam pintar lah istilahnya. Ada penanda setiap 1 jam tuh ada getar lah jam saya. Jadi itu penanda bahwa mau nggak mau nih aku harus stop dulu pelayanan. Atau misalnya sekarang sudah getar, switch pasien pertama, pasien kedua, aku harus jalan atau bergerak. Biasanya sih saya ke toilet sebentar, buang air kecil, minum lagi, siap ke pasien selanjutnya. Sama mungkin kalau di IT atau yang bekerja banyak di depan komputer juga itu siasatnya. Istilahnya itu memang ya kalau udah dikasih alarm sama tubuh sebisa mungkin ya segera dilakukan gitu ya. Karena kan sering terjadi pasien datang kan udah nyeri hebat loh. Udah nyeri, bahkan saya punya saudara juga sampai guling-guling gitu. Nah ternyata ada batu. Nah itu Mas, kenapa sih masalah ini malah kalau udah istilahnya parah gitu ya, baru muncul atau baru ke rumah sakit gitu? Sebenarnya kesadaran sih Pak Juli, dalam arti di awal pasti ada alarm-alarm tubuh yang mulai muncul, misalnya kayak nyeri pinggang, warna urin mungkin agak ada kemerahan, bisa jadi coklat-coklat kemerahan. Nah itu sebenarnya penanda awal tuh. Terus dia mungkin flashback ke kebiasaannya. Waduh, seminggu terakhir ternyata aku jarang minum nih, atau misalnya
kencingku sempat nahan, mungkin mohon maaf, ada karie, ada piodalan gitu kan, cukup sering juga ya di Bali ya, di Beleng. Nah itu yang membuat dia harus menyadari bahwa ketika dia ada sedikit yang nggak biasa, lebih baik dia lebih awal datang ke entah dokter umum dulu, atau mungkin kalau misalnya ragu-ragu nih problem kencing, langsung ke dokter spesialis urologi. Berarti apakah istilahnya itu area genital ini perlu kita lakukan pembersihan ya di area genital ini seberapa penting untuk menanggulangi infeksi pada saluran kencing gitu? Ya, karena ISK atau infeksi saluran kemih lebih sering terjadi pada perempuan, itu memang perempuan lebih harus menjaga hygiene atau daripada kebersihan daripada saluran kemihnya. Jadi panjangnya cuma 4 cm dibanding laki-laki yang sampai dengan 20-an. Itu dekat juga dengan, mohon maaf, liang vagina. Terus di bawahnya sedikit sudah ketemu anus kalau struktur anatominya, sehingga cara ceboknya pun dia harus lebih detail dari arah depan ke belakang. Kalau misalnya ceboknya salah, mungkin tidak teredukasi, atau mungkin pada saat menstruasi nggak bisa menjaga kebersihannya, ya mudah ISK. Cara cebok organ genital terutama pada perempuan sangatlah harus diperhatikan. Tapi tidak menutup juga untuk laki-laki, terutama laki-laki yang belum disirkumsisi atau sunat. Nah ini juga harus benar-benar dijaga kebersihannya. Tapi baik perempuan maupun laki-laki ya punya resiko Tetap masing-masing punya ya, potensi jadi dia infeksi, potensi infeksinya. Apalagi kalau udah infeksi muncul ya di belakang bisa demam juga ya. Betul, bisa sampai dengan demam. Ngeri demam. Jadi ISK mungkin kalau di masyarakat kadang cuma anyang-anyangan gitu ya, kencing-kencing terus membaik. Tapi ada juga yang levelnya lebih berat tuh, namanya pyelonefritis sampai ke ginjal infeksinya, penyebabnya nanti jadinya jatuh demam. Nah ini ada pertanyaan yang terakhir Dok. Ya. Nah jika infeksi atau batu ginjal dibiarkan, seberapa serius nanti dampaknya terhadap fungsi ginjal kita dan kualitas hidup dari seorang pasien itu sendiri? Ini kita bicara yang paling ekstrim berarti Pak Julia, yang paling buruk lah Ya, ya. paling buruk. Infeksi itu bisa terjadi dari mulai uretra, kandung kemih, ureter sampai dengan ginjal. Kalau misalnya infeksinya sampai di ginjal, otomatis dia menimbulkan suatu scarring renal alias kerusakan di ginjalnya. Penurunan fungsi ginjal kalau terus-menerus terjadi bisa sampai dengan gagal ginjal hanya karena infeksi. Ya kan? Batu ginjal misalnya, batu kolik dibiarin, didiemin, menyumbat, terjadi bengkak ginjal, hidronefrosis, jatuh kepada ginjal yang gagal juga. Dampak terjeleknya ya kualitas hidup pasti turun karena pasien butuh HD akhirnya, hemodialisis, cuci darah alias. Udah pasti itu kalau berat, betul 2-3 kali bahkan ada beberapa orang. Kan otomatis dia akan datang ke rumah sakit, HD 2-4 jam. Berapa lama jam produktif yang bisa dia gantikan hanya dengan HD. Jadi jaga sebelum kejadian. Jaga sebelum itu ya, karena ginjalnya kan organnya ya lumayan. Kalau bilang besar juga nggak begitu Tidak besar sebesar ya. kepala Ya tangan. harus segini ya. Kita punya 2 gitu. Betul. Jadi bagaimana kita menjaga itu? Padahal gampang sekali ya. Gampang. Tinggal minum. Betul. Tidak menahan kencing. Tidak menahan kencing ya. Itu bisa istilah menjaga ginjal kita tetap sehat. Betul. Baik dokter, ternyata banyak informasi yang bisa nyamuk buleleng dapatkan dan dokter sudah bagi tadi ya. Semoga apa yang kita bahas tadi ya bermanfaat untuk nyamuk buleleng khususnya, dan untuk pasien-pasien yang mendengarkan podcast kita hari ini. Mungkin sebelum kita akhiri ada closing statement dokter terkait dengan kebiasaan merusak ginjal ini dok. Oke. Menjaga ginjal yang sehat itu caranya mudah. 1, minum yang cukup dan banyak. 2, tidak menahan kencing. Dan 3, jaga kesehatan genitalia. Itu aja, mungkin semoga bermanfaat. Baik, terima kasih dokter sudah memberikan tipsnya ya. Semoga nyamuk buleleng bisa mempraktekannya di rumah, dan semoga ginjal nyamuk buleleng khususnya bisa tetap sehat. Dan akhir kata saya tutup dengan selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua.